Suatu hari, Andrea ingin menghias kamarnya. Ia ingin memasang lampu kerap-kerip di kamarnya. Lampu tersebut ingin ia pasang tepat dari tengah atap ke salah satu sudut di lantai kamar. Jika kamar Andrea berukuran 4 x 4 x 4 meter, berapakah panjang lampu kerap-kerip yang dibutuhkan Andrea untuk menghias kamarnya tersebut? Ingin tahu jawaban permasalahan tersebut? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pakai Jus Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika wajib SMA kelas 12 pada KD 3.1, yaitu mengenai materi jarak dalam ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan dan menentukan jarak antar titik dalam ruang sehingga peserta didik memiliki rasa ingin tahu, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Untuk menyelesaikan persoalan yang telah kita lihat sebelumnya pada awal video, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk menentukan jarak antar titik. Kita misalkan ada sebuah titik A dan titik yang lainnya kita misalkan dengan titik B. Maka, jarak antar titik tersebut dapat kita ketahui dengan cara membuat sebuah segitiga istimewa, yaitu segitiga siku-siku. Kemudian, jika sudah dibuat sketsa dalam segitiga siku-siku, maka kita bisa mengetahui jarak A, B dengan menggunakan sebuah teorema yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu teorema Pythagoras, di mana kita bisa ketahui bahwa di sini AC adalah sisi alas dan CB adalah tinggi. Kemudian AB kita sebut dengan hipotenusa. Maka selanjutnya kita bisa menentukan hipotenusa dengan cara menghitung akar dari sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tinggi dikuadratkan, atau akar AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Oke, selanjutnya perhatikanlah gambar kubus berikut. Garis AC disebut dengan diagonal apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, garis AC disebut dengan diagonal sisi atau diagonal bidang. Perhatikanlah segitiga ABC yang siku-siku DB. Maka AC atau diagonal sisi bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras yang telah kita bahas sebelumnya. Seperti ini, yaitu akar dari AB kuadrat, sisi alasnya, kemudian ditambah dengan BC kuadrat. Misalkan, sisi dari setiap sisi kubus ini adalah A, maka bisa kita tulis dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat. Kemudian kita bisa mengeluarkan akar dari A kuadrat menjadi A akar 2. Jadi diagonal sisi AC adalah A akar 2, atau jika sisinya ini kita ketahui dengan angka yang lainnya, misalkan 3, maka diagonal sisi dari AC bisa kita sebut dengan 3 akar 2. Selanjutnya, perhatikanlah garis diagonal pada kubus berikut. Disebut dengan diagonal apa ya? Garis AG. Ya, garis AG disebut dengan diagonal ruang. Garis AG ini sama dengan garis CE
kemudian garis BH, dan garis DF. Kemudian, jika sisi kubus tersebut diketahui adalah A, maka diagonal ruangnya dapat dihitung sebagai berikut. Perhatikan segitiga ACG yang siku-siku di C. Maka AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Hasilnya adalah akar dari A akar 2 kuadrat, karena AC adalah diagonal sisi seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, ditambah dengan CG kuadrat. CG sisinya adalah A kuadrat. Kemudian hasilnya adalah akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 2 ini dari akar 2 dikuadratkan, kemudian A dikuadratkan A kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 3A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka bisa kita sederhanakan menjadi A kuadratnya diakarkan, maka dia bisa keluar dari akar menjadi A akar 3. Maka diagonal ruang AG adalah A akar 3. Kemudian jika sisi dari kubus diketahui dengan angka lain, misalkan 3, maka diagonal ruangnya menjadi 3 akar 3. Kalau sisinya 4, maka diagonal ruangnya menjadi 4 akar 3. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan masalah di awal video tadi, di mana Andrea ingin memasang hiasan lampu dari tepat di tengah atap plafon menuju ke pojok lantai kamar. Mari kita simulasikan sebagai berikut. Titik P merupakan perpotongan antara garis HF dan garis EG, di mana P merupakan titik yang tepat berada di tengah-tengah atap atau plafon dari kamar Andrea yang ingin dihias dengan lampu kelap-kelip. Kemudian bisa kita ketahui bahwa garis EP merupakan setengah dari garis EG yang merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi dari kamar Andrea. Kemudian kita ketahui juga bahwa sisi dari kamar Andrea atau ukuran kamar Andrea adalah 4 x 4 x 4 meter. Untuk menghitung garis AP, maka perlu kita buat sketsa segitiga, yaitu segitiga AEP yang siku-siku di E. Maka panjang garis AP bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat, di mana AE adalah 4 meter yang merupakan sisi dari kamar Andrea, kemudian EP merupakan setengah dari diagonal sisi atau diagonal bidang, di mana diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Maka hasilnya adalah akar 4 kuadrat ditambah dengan 2 akar 2 kuadrat. Setengah dikali 4 hasilnya 2 akar 2 kuadrat. Kemudian hasilnya adalah akar 16, 4 kuadrat 16, kemudian ditambah dengan 8. 8 dari 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2. Akar 2 dikali akar 2, akar 4, akar 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah akar 24. Kemudian bisa kita manipulasi aljabar, akar 24 menjadi akar 4 dikali 6. Akar 4 nya kita keluarkan, maka hasilnya adalah 2 akar 6.
Jadi jarak A ke P adalah 2 akar 6. Maka yang dibutuhkan Andrea untuk menghias kamarnya adalah lampu kelap-kelip sepanjang 2 akar 6 meter. Baiklah, dari pembahasan kita tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa kita bisa menentukan jarak antar titik dalam satu ruang dengan lebih mudah jika kita sketsakan terlebih dahulu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Kemudian, baru kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, jangan lupa teruslah berlatih. Jika sahabat merasa konten ini sangat bermanfaat, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe agar saya bisa semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.